Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang grafik, yaitu terdiri atas grafik 2 dimensi dan grafik 3 dimensi. Sebelumnya kita membahas tentang vektor dan matriks. Pakai M-file ya, yang script, makanya dia di editor. Kita mau bikin dua grafik. Misalkan Bapak mau itu, kita bekerja di M-file ya, bukan di command window. Bapak hapus dulu command window-nya. Misalkan Bapak mau bikin itu, Bapak clear all dulu deh, clear all. Bapak mau bikin X-nya itu dari 0 berjarak 1 sampai ke 10. Kemudian untuk Y-nya itu Y bentuk kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat, misalnya Y sama dengan X kuadrat. Oke, kemudian kita plot. Jadi untuk mencari gambar ini dengan plot X, Y. Jadi kita mau plot ada X dan Y. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita run ya, kita kasih nama dulu grafik. Oke, grafik, baru runnya jadinya seperti ini. Ini untuk 0 sampai 10 nih X, 0 sampai 100 ini adalah Y, dan fungsi ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita mau nulis apa sih ini, gambar apa? Misalkan ini kan gambar plot X, Y sama dengan X kuadrat, kita bisa tulis seperti ini. Kalau kita mau title, artinya judul dari gambar yang kita bikin itu adalah plot, misalkan ya, plot Y sama dengan X kuadrat. Nah, misalkan kayak gitu, plot sama kuadrat. Oke, jadinya seperti ini. Kalau kita run ya, ini ada tulisan di sini plot Y sama dengan X kuadrat. Kita mau bikin X dan Y, caranya adalah X label, maka ini kita tulis adalah X. Kemudian untuk Y label, untuk Y label Y. Jadi bentuknya seperti ini. Dan kita run, hasilnya ini ada Y, ini ada X, dan ini semua adalah gambar dari Y sama dengan X kuadrat. Untuk X nya itu dari 0 sampai ke 10. Misal terus kalau soalnya kita bikin kotak-kotak untuk garis bantu, jadi kita nambahkannya itu di sini grid itu kita on kan. Harusnya gambarnya ada kotak-kotak, garis bantu lah. Jadi kita di sini tahu dikala X kuadratnya itu X-nya 10, Y-nya itu 100. Dikala X-nya 6, seharusnya Y-nya itu 36. Dikala X-nya 5, Y-nya 25. Itu maksudnya. Untuk ini untuk menggaris bantu aja. Kemudian kita bisa membuat suatu teks di dalam gambar. Contohnya kita run dulu yang tadi ya. Kita mau bikin, misalkan kita mau bikin 6,36, berarti seharusnya tulisannya di sini kan. Cara menulisnya itu adalah pertama kita pakai teks. Kalau yang tadi X label, ini pakai teks. Teksnya itu kita mau di titik berapa koma berapa. Kita run dulu ya. Tadi kita mau di titik 6,36.
teksnya itu yang kita mau misalkan ya 6,6 kurung 6,36. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi kalau misalnya kita run. Nah, lihat kita bisa nulis 6,36 di titik ya, ini titik 6,36 itu yang maksud Bapak. Kita run dulu ya. Oke. Kalau misalnya kita run, gambarnya masih satu. Bagaimana kalau misalnya kita pengen itu gambar kita ada dua? Gambar kita ada dua, di sekali run itu ada gambarnya dua. Caranya itu adalah, misalkan kita ada fungsi yang lain, misalkan fungsi yang satu lagi itu Bapak mau itu kita mau bikin, kita pakai hold on, tahan dulu. Oke, istilahnya kan hold on. Oke. Kemudian kita pakai fungsi yang lain, misalkan fungsinya tadi x kuadrat, y sama dengan x, misalkan y sama dengan x, kita fungsi y sama dengan x. Kemudian kita mau lagi plot juga, plot x, y masih sama. Kemudian sudah, kita mau y sama dengan x, kita hold off. Oke, kita lihat apa yang bisa terjadi. Kita run. Nah, lihat y sama dengan x nya juga muncul di sini, jadi bisa berbarengan. Caranya itu tentu pakai hold on dulu, berarti gambar yang ini ditahan sekali. Nanti kita gambar y sama dengan x, ini dia akan tergambarkan di, misalkan di sini kita mau tulis di sini y sama dengan x, berarti di titik 9,10. Kita ini bisa bikin, kita mau bikin teks di titik 9,10, labelnya itu apa tadi, x sama dengan y sama dengan x, gambar dari y sama dengan x, y sama dengan x. Coba kita run. Nah, ini adalah y sama dengan x. Kalau yang ini tadi y sama dengan x kuadrat, kita ubah lagi y sama dengan x kuadrat. Di 6,6 ini kita tulis y sama dengan x kuadrat. Kalau yang ini gambarnya kita ganti labelnya itu dengan dua grafik, misalkan dua grafik taran, dua grafik y sama dengan x kuadrat ini, sementara ini y sama dengan x. Terlalu padat ya, 15 deh Pak bikin, kita ganti ini jadi 15. Kalau kita run jadinya ada seperti ini ya, dijelaskan tulisan y sama dengan x, ini y sama dengan x kuadrat. Terkadang kita juga diharuskan membuat plotting grafik lebih dari satu pada jendela grafik. Kalau yang tadi kita buka dulu, misalkan yang grafik tadi, kalau kita run tadi, ini kan gambarnya satu, ya kan, gambarnya satu, jadi kita mau itu lebih daripada satu. Caranya bagaimana? Jadi Bapak mau tuh y sama dengan x kuadrat ini satu gambar, y sama dengan x itu satu gambar, tapi sekali run, artinya di satu jendela grafik. Caranya bagaimana? Kita pakai subplot. Oke, bikin dulu. Ini kita pakai subplot. Clear all sudah, subplot. Oke, subplot kita di sini kita pakai x, y, z. Oh, misalkan gini dulu deh ya, biar kalian nggak bingung. Jadi maksud Bapak tuh adalah kita mau bikin, ingat ya, matrik MATLAB itu berbentuknya matrik. Jadi Bapak mau tuh baris satu, kolom baris satu,
ya. Baris 1 kolom 2 Bapak mau itu fungsi Y sama dengan X kuadrat, sementara baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 2 iya, baris 1 kolom 2 yang pertama itu X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, tapi baris 1 kolom 2 yang kedua itu Y sama dengan X. Bagaimana caranya? Kita bikin Y sama dengan X kuadrat, subplotkan ini 1,2 yang pertama. Nah, maka kita plot, kita ini pakai Y1 ya, nggak bingung nanti, soalnya nanti bingung nanti kita kok Y nya 2 buah Pak, jadi bingung kan. Jadi start pertama 1,2,1, kemudian subplot X 2,1, kemudian kita plot X, Y1. Oke. Kemudian kita subplot yang kedua Y2 itu kita bikin X saja ya, sama dengan X, subplotnya itu 1,2,2 seperti saya bilang, baris 1 kolom 2 yang kedua. Kemudian kita plot untuk X, Y2. Coba kita run dua grafik. Nah, ini Pak bilang, jadi kita bisa bikin dua gambar sekaligus. Nah, nanti kalau bagaimana untuk menuliskan judulnya Y, X, nanti kalian bisa modif sendiri. Yang sebelumnya juga sudah kita bahas kan, bagaimana cara membuat judul grafik itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke yang 3 dimensi. Pak bikin yang 3 dimensi, clear all dulu, clear all. Kita yang 3 dimensi, misalkan fungsinya X nya Bapak mau itu seperti yang tadi kita ubah 1 berjarak 0,2 misalkan sampai ke 5, kemudian Y nya itu kita Z ya, kita pakai Z karena kita 3 dimensi. Kita pakai X, Y. X, Y itu kita mau pakai, kita mesh grid. Oke, mesh grid fungsinya itu dari, kita mau intervalnya itu dari sampai ke sini. Kita coba dulu ya. Nah, sementara fungsi Z itu kita bikin apa ya? Coba X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita plot X, Y, Z. Kita lihat jalan tidak ini. 3 grafik, 3 dimensi, 3 dimensi.
cuman segini. Ini dari 1 sampai ke 5, dari 1 sampai ke 5 fungsinya seperti ini. Ada gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi. Coba kita ganti dengan fungsi-fungsi yang lain. Misalkan di sini fungsinya itu x kuadrat. Oh sorry, ini bapak lupa nih. Coba run. Nah gambarnya seperti ini. Kita cari yang lain. Misalkan di modul bapak itu bapak bikin dari negatif biar seru. Negatif 2 sampai berjarak 0,1 sampai ke 2, kemudian z nya sudah. Coba kita run. Nah gambarnya seperti ini, jadi lebih bagus. Jadi kita ada negatif sampai positif. Jadi negatif 2 ini x nya. Kita bapak bikin dulu ya biar kalian tahu di mana x di mana y. X label seperti yang tadi, x label itu kita tulis x ke apa yang lupa nih. Oke. Kemudian y label itu kita misalkan y, dan z label kita bikin adalah z. Oke, kita run. Plot z label. Oke, kita run. Nah, nih kita ada x, y, dan z. X nya itu dari negatif 2 ke 2, sama juga untuk y nya dari negatif 2 ke 2, sementara ini z nya itu adalah gini. Jadi gambar dari 3 dimensi itu adalah seperti ini. Kayaknya kita cukup sampai di sini. Jadi kalian paling tidaknya kalian tahu bagaimana untuk menggambar grafik. Pak review lagi untuk grafik yang pertama tadi. Kita menggambar grafik untuk 2 fungsi tapi masih dalam satu jendela. Kemudian kita 2 grafik ini, jadi sekali run itu ada 2 buah gambar. Yang ketiga itu untuk 3 dimensi, ada x, y, dan z, itu yang kita gambar. Kayaknya cukup pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti Bapak bikin grup ya, diskusi ya, grup diskusi di e-learning, ataupun nanti kalau kalian mau tanyakan di WA juga boleh. Yang penting diskusi kita ada. Kalau nggak paham silahkan tanya, jangan diam-diam aja. Terima kasih atas segala perhatian.